Kalau orang itu memang hatinya betul-betul cinta surga, maka dia akan bersegera mendapatkan surga. Kisah yang masyhur dalam perang Uhud, seorang sahabat ikut perang, hatinya itu sudah rindu betul dengan surga. Maka ketika dia makan kurma, satu butir kurma, dia mikir, kalau saya ini menghabiskan seluruh kurma yang ada, terlambat saya masuk surganya. Maka makan satu, yang lain dibuang, langsung maju ke medan perang, kemudian mati syahid. Nah, inilah sejarah orang-orang dulu yang hatinya itu betul-betul cinta dengan surga. Maka kita bisa mengukur diri kita masing-masing. Sebenarnya yakin kita kepada surga itu sejauh mana? Kalau kita dapat takazah-takazah agama, entah itu kaitan dengan amalan baca Al-Quran, sholat, dakwah, zikir, ataupun hikmat dan yang lain, kok kurang semangat, kok ada luyu-luyunya, berarti hati kita ini sedang sakit, dan jatah di surga itu mungkin karena masih sangat sedikit. Kalau sudah banyak, tentunya betul-betul rindu. Nasihat yang kedua, orang itu kalau hatinya betul-betul takut akan siksa neraka, pasti dia akan menahan nafsu, tidak akan menuruti keinginan nafsu. Apa kaitannya nafsu dengan neraka? Innan nafsa la ammarratun bisu. Nafsu itu cenderung banyak mengajak kepada keburukan. Berarti nafsu ini cenderungnya tuh mengajak kepada masuk ke dalam neraka. Dalam mafhum suatu hadis dijelaskan, ketika surga dan neraka baru diciptakan, Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril untuk melihat isi surga, melihat isi neraka. Ketika melihat isi neraka yang begitu mengerikan, maka beliau mengatakan, ya Allah, kalau hambamu tahu tentang neraka, saya yakin tidak ada satupun yang bisa masuk ke dalam neraka. Kemudian neraka oleh Allah Ta'ala dikelilingi dengan syahwat. Maka setelah melihat seperti itu, malaikat Jibril mengatakan, saya khawatir gara-gara syahwat tidak ada orang yang bisa selamat dari neraka. Di nafsu syahwat ini akan mengajak seseorang kepada keburukan, mengajak seseorang kepada masuk ke dalam neraka. Seseorang akan mampu menahan nafsu dia, menahan syahwat dia, kalau rasa takutnya kepada neraka itu kuat. Kalau rasa takut kepada neraka itu kurang, maka dia sedikit-sedikit akan menuruti nafsu dia, menuruti syahwat dia. Makin lemah rasa takut dia kepada neraka, maka nafsu dia lebih tidak bisa terkendalikan lagi. Kisah yang masyhur pada zaman Sayyidina Umar, seorang pemuda tampan, setiap hari pulang pergi ke masjid. Di jalan yang dia lalui dari rumah menuju masjid, ada seorang wanita cantik yang terpesona dengan ketampanan pemuda ini. Setiap hari lewat digoda, diledekin. Ternyata pemudanya enggak terkesan sama sekali. Wanitanya jengkel. Akhirnya singkat cerita, wanita tadi pura-pura ada masalah di rumah, memerlukan bantuan pemuda tadi. Setelah pemuda tadi masuk rumah, pintu dikunci, diajak berbuat maksiat. Karena kuatnya rasa takut laki-laki tadi, seketika itu juga dia langsung pingsan di satu ruangan dengan wanita bukan mahram. Saking takutnya langsung pingsan mendadak. Ini kan Masya Allah, rasa takutnya yang begitu luar biasa. Kalau zaman sekarang, kesempatan ini 2 orang malahan. Maka wanita tadi ketakutan. Akhirnya pemuda ini diseret, ditaruh di pinggir jalan.
Singkat cerita, maka pemuda tadi dibawa pulang ke rumah. Berita pun sampai kepada Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar menjenguk pemuda tadi. Gak lama kemudian pemudanya siuman sadar. Sayyidina Umar tanya, "Nak, kenapa kok kamu bisa pingsan di tengah jalan, itu bagaimana ceritanya?" Maka dia cerita, "Tadi saya perjalanan ke masjid, dipanggil seorang wanita, katanya dia perlu bantuan saya. Setelah saya masuk, ternyata digoda, diajak maksiat. Dia teringat seperti itu, belum sampai dia selesai ceritanya sudah pingsan. Bahkan bukan sekedar pingsan, meninggal dunia karena rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Saking takutnya akan siksa neraka, ingat akan pernah berbuat maksiat, langsung meninggal dunia, nggak kuat." Setelah pemuda tadi dimakamkan, Sayyidina Umar mengatakan, memang di antara wali-wali Allah itu bisa ngobrol, saling berbicara, berbincang dengan orang yang sudah meninggal dunia. Maka Sayyidina Umar berkata, "Hai pemuda, saya dengar diceritakan Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan 2 surga. Bagaimana keadaanmu? Apakah kamu sudah dapat 2 surga tadi?" Maka yang ajib, dari dalam kuburan ada jawaban. Bukan hanya 2 yang saya dapatkan, lebih banyak daripada yang dijanjikan Allah Ta'ala. Di para sahabat, para tabi'in dulu tuh saking takutnya kepada Allah Ta'ala, takutnya akan neraka, maka mereka ketika akan berbuat, belum sempat berbuat, akan saja itu mereka nggak kuat, langsung pingsan sampai tingkatan ada yang meninggal dunia. Nah, inilah ciri-ciri ketika orang itu betul-betul takut kepada neraka, takut kepada Allah Ta'ala. Dalam kisah yang lain masyhur di Fadhailul Amal, seorang sahabat suaranya merdu membaca Al-Quran yang berisikan tentang siksa neraka. Maka ada sebagian kisah menjelaskan, Nabi sabdakan bahwasanya ada seorang jin meninggal dunia karena gak kuat mendengarkan bacaan Al-Quran yang isinya siksa neraka. Dulu ketika saya masih baru, sering dapat cerita dari guru-guru kami, ada seorang santri mondok zaman dulu, masih kecil, mungkin baru 10 tahun atau mungkin di bawah 10 tahun. Setiap malam itu sering nangis terus, si anak kecil ini nangis terus. Maka oleh kuyainya itu dianggap, ini kelihatannya anak ini masih kecil, nggak betah mondok, akhirnya nangis terus setiap saat. Maka orang tuanya dipanggil, disampaikan, "Pak, mohon maaf, bukan berarti saya menolak putra bapak, tapi saya kok kasihan, kelihatannya belum siap mondok, diajak pulang aja dulu. Nanti kalau sudah besar, sudah dewasa, ya kirim lagi ke pondok, gak apa-apa. Ini saya lihat kok setiap saat nangis terus, saya gak kuat, gak tega lihat dia kok nangis terus, masih kecil lagi." Maka orang tuanya mengatakan, "Pak Yai, mohon maaf, anak saya ini nangis tuh bukan ketika di pondok, di rumah tuh sering nangis sendiri tuh sering. Loh kenapa? Saya belum pernah tanya. Tapi dia ini sering nangis terus." Maka ulama tadi memanggil si anak tadi, "Nak, kenapa kamu kok nangis terus tuh, kenapa? Coba terus terang. Ini ada ayahmu, ada saya. Kalau ada masalah saya akan bantu." Karena tadi saya tuh lihat ibu saya itu nyalakan ketika masak. Itu ketika nyalakan api, yang digunakan menyalakan pertama tuh kayu kecil. Kayu kecil dibakar dulu, nanti kalau api sudah mulai nyala, kayu-kayu besar baru dimasukkan. Oleh saya ini takut kalau nanti ketika di neraka yang digunakan untuk bahan bakar api neraka pertama adalah anak-anak kecil, baru orang-orang dewasa. Seperti seseorang yang menyalakan tungku api dengan kayu bakar kecil, baru ganti yang besar. Yang saya takutkan seperti itu.
Kalau kita lihat, Masya Allah, ini anak kecil ini hebat betul. Tapi juga nggak kalah hebatnya orang tua. Kok bisa mendidik anak yang masih kecil begitu takut dengan neraka? Nggak tahu seperti apa didikan orang tuanya. Kalau dulu guru kita Gus Mahmud Hasan pernah cerita, mungkin beliau masih kelas 5 diniyah, itu pernah cerita sama saya. Dulu tuh ketika saya masih kecil, katanya masih kecil itu saya paling anti kalau diajak ke Madiun. Diajak Madiun tuh sudah takut, nggak mau sama sekali diajak Madiun. Pokoknya yang informasi yang masuk dalam telinga beliau dari ayah beliau Syekh Muzair, pokoknya di Madiun kota itu banyak maksiatnya, sehingga di situ akan mendatangkan azab Allah Ta'ala. Sehingga kalau beliau dengar ayo ke Madiun jalan-jalan, sudah takutnya nggak mau, saya nggak mau. Dibujuk seperti apapun nggak mau diajak ke Madiun. Kata beliau, itu kecil saya, tapi sekarang besar sudah berubah katanya. Tapi anak kecil ini hatinya masih bersih betul. Ketika orang tua memasukkan kepada hati anak didikan kampung akhirat, akan mudah masuk ke dalam hati dia. Beda dengan kita yang sudah tua-tua ini sudah terlalu penuh dengan cinta dunia, sehingga dengar akhirat itu masuknya agak sulit. Tapi kalau anak kecil ini memang hatinya masih bersih sekali, seperti kaset yang masih kosong, di situ sangat mudah sekali. Nasihat yang ketiga, waman tayaqqana bil mauti in hadamat alaihi ladzat. Seseorang yang percaya akan kematian, mati itu betul-betul nyata, ia tidak akan terkesan dengan kesenangan-kesenangan dunia. Dia tidak akan merasakan kenikmatan-kenikmatan dunia. Kisah yang masyhur bagaimana sejarah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu pernah beliau disuguhi minuman, maka beliau bertanya, apa ini? Susu dan madu katanya. Di air susu dicampur madu. Maka beliau megang, baru mau minum, belum sempat minum, nggak jadi. Kenapa? Maka beliau mengatakan, saya takut kenikmatan dunia sekarang ini akan mengurangi kenikmatan saya nanti di akhirat. Jadi kalau seseorang itu yakin kepada akhirat betul seperti itu, sudah nikmat dunia itu sudah hilang gara-gara ingat akan kenikmatan akhirat. Guru kita Gus Khalil Ahmad pernah cerita pada kami waktu acara tasyakuran itu. Dulu Syekh Muzair Romayu Zairon siang hari yang begitu panas tuh pengen mencicipi es tebu atau apa itu, pengen sekali, haus, saya pengen es. Setelah datang di hadapan beliau, baru satu teguk, nggak jadi diteruskan. Kenapa? Mirip jawabannya. Saya takut, aduh kok nikmat sekali es tebunya, saya nggak meneruskan, takut mengurangi nanti kelezatan di surga katanya. Ternyata zaman sekarang pun ketika yakinnya kepada akhirat, surga betul-betul mantep, tidak sempat menikmati kenikmatan dunia. Takut mau menikmati dunia itu sampai tingkatan takut kalau bisa mengurangi kenikmatan akhirat. Tapi kita jangan suudzon kepada khususnya para ulama, ahli dzikir dan yang lain yang mereka penuh dengan keduniaan berarti yakinnya kepada kematian kurang, tidak. Tapi kalau seseorang itu diantara ciri-ciri kalau seseorang itu mantap betul dengan kematian, maka dia tidak akan terkesan dengan kenikmatan akhirat dunia ini. Termasuk kisah yang masyhur di Hayatus Sahabah di jilid 3 yang akhir. Memang ketika zaman Sayyidina Umar, kekuasaan Islam begitu meluas sehingga dikatakan 2/3 dunia tunduk di bawah kekuasaan umat Islam. Negeri-negeri kafir didatangi pasukan Islam, ditawari,
pilih masuk Islam atau bayar jizyah. Kalau kalian mau masuk Islam, harta benda kalian ya tetap untuk kalian. Nanti kalau ada masalah, negeri kalian diserang orang kafir akan dibela oleh umat Islam. Tapi kalau kalian nggak mau masuk Islam, pilihan yang kedua, tetap silahkan sesuai agama kalian masing-masing. Akan tetapi kalian wajib bayar jizyah, semacam pajak, diserahkan kepada umat Islam, dan nanti kalian akan mendapatkan perlindungan oleh pasukan umat Islam. Maka banyak negara-negara yang siap bayar jizyah diserahkan kepada Sayyidina Umar. Saking banyak itu Madinah penuh dengan harta. Sampai dikatakan bayi baru lahir itu sudah dapat gaji. Di umat Islam tuh nggak kerja pun sudah digaji, saking banyaknya harta. Sehingga kehidupan para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in itu Masya Allah sangat kaya raya. Sayyidina Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebelum menjabat menjadi khalifah, ayah beliau yang namanya Aziz itu menjadi gubernur zaman Khalifah Yazid bin Muawiyah. Nah, karena beliau ini masih ada silsilah nasab dari ayah dengan Sayyidina Muawiyah, dan kekuasaan umat Islam kekhilafahan dipimpin oleh keluarga Bani Umayyah, Sayyidina Muawiyah, maka beliau itu anaknya itu urusan harta sangat banyak sekali. Sehingga Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pun masa mudanya juga pernah bermewah-mewah dalam kehidupan. Pakai baju itu minyak wanginya itu dikisahkan dalam sejarahnya itu, kalau beliau ganti baju di laundry orang berebut. Kenapa? Karena minyak wanginya itu sangat mahal. Nanti kalau baju yang sudah dipakai direndam di satu ember, itu satu ember airnya itu jadi minyak wangi semuanya. Mewahnya tuh Masya Allah nggak karuan. Jadi orang kalau mau laundry berebut, gratis pun siap, karena air rendamannya tuh jadi minyak wangi semuanya, saking wanginya. Kalau jalan jubahnya tuh nyentuh tanah. Nanti kalau keinjak, bukan pulang kotor ganti baju, tidak, langsung diambil, dipotong, dibuang, saking kayanya. Tapi ketika beliau terkena fitnah, akhirnya uzlah, menyendiri, kemudian bertaubat menjadi orang-orang yang zuhud, tidak suka dengan dunia, sehingga 2,5 tahun menjadi khalifah tidak bisa tidur malam. Dan itu di zaman Sayyidina Umar. Mulai zaman Sayyidina Umar kekayaan itu Masya Allah melimpah ruah, sehingga keadaan tabi'in, tabi'ut tabi'in, sahabat itu urusan harta melimpah ruah. Walaupun seperti itu, Sayyidina Umar beliau tidak pernah merubah kehidupan beliau seperti zaman Sayyidina Abu Bakar dan baginda Nabi. Seperti yang mungkin disampaikan dalam bayan-bayan, beliau mengatakan, saya, Sayyidina Abu Bakar dan baginda Nabi seperti 3 orang musafir. Musafir pertama baginda Nabi sudah sampai tujuan. Musafir yang kedua Sayyidina Abu Bakar sampai tujuan. Beliau berdua hidup dalam kesusahan. Tidak pernah baginda Nabi itu 2 hari makan turut-turut kenyang, tidak pernah. Sehari makan turut itu nggak pernah. Kalau pagi hari kenyang, sore hari pasti lapar. Kalau sore hari lapar, kalau pagi hari lapar, baru sorenya kenyang. Tidak pernah makan sehari 2 kali kemudian kenyang terus, nggak pernah. Sayyidina Abu Bakar pun meniru kehidupan Sayyidina baginda Nabi. Sayyidina Umar, walaupun waktu itu umat Islam sudah kaya raya, beliau tetap meniru kehidupan Nabi, nggak pernah merubah. Maka di Hayatus Sahabah jilid akhir, ketika suatu istana, kalau nggak salah Bahrain itu, istana Bahrain hendak diserahkan kepada Sayyidina Umar, beliau datang ke Bahrain seorang diri, padahal khalifah umat Islam seluruh dunia. Dikisahkan ketika itu baju beliau bertambal 12 tambalan kalau nggak salah. Seorang khalifah, kekuasaan sudah kaya raya, tapi beliau tetap tidak mau merubah kehidupannya. Ada salah satu gubernur di Damaskus kalau nggak salah,
dapat kabar katanya sangat miskin. Maka oleh Sayyidina Umar dikasih hadiah 1 kantong uang dinar, berisikan 1000 dinar. Kalau 1 dinar itu 5 juta, berarti 1 kantong 5M dihadiahkan kepada gubernurnya. Tapi beliau sendiri hidupnya Masya Allah serba kesusahan. Sampai pernah beliau itu sholat Jumat sebagai khotib datang terlambat. Ketika naik mimbar katanya, baju saya itu cuma 1, ya nyucinya pas hari Jumat. Dan tadi nyuci saya tunggu sampai kering dulu, sehingga mohon maaf Jumatannya datangnya agak terlambat. Padahal sudah menjadi khalifah. Ya, itulah kehidupan para sahabat dulu. Walaupun ketika mereka yakin kuat dengan kematian, sudah dunia itu nggak terasa nikmat sama sekali, bahkan menganggap dunia ini mengurangi kenikmatan akhirat. Kalau kita belum bisa niru orang-orang seperti itu, ya setidaknya kita cinta kepada orang-orang yang seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, man arafat dunya hanat alaihil musibat. Seseorang yang kenal akan tipu daya dunia, memang dunia ini adalah tempat ujian, maka dia maka akan terasa ringan baginya segala musibah-musibah yang menimpa dunia. Ketika seseorang itu yakin betul bahwasanya dunia adalah darul imtihan, tempat ujian, bukan tempat menerima balasan, maka ketika dia mendapatkan musibah-musibah tidak akan pernah mengeluh. Memang dunia ini adalah tempat ujian. Kalau dalam ilmu tauhid, ilmu kalam, ada istilah sifat jaiz bagi para rasul. Sifat yang mungkin saja terjadi bagi para rasul. Apa sifat tersebut? Al-a'rad al-basyariyah, sifat tabiat asli manusia, seperti sakit, kena musibah, lapar, kemudian haus, makan, minum, capek. Ini memang sifat karakter seorang manusia. Karena para rasul itu dari golongan manusia, ya mereka tuh kadang-kadang ya kena musibah. Bahkan kalau kita lihat sejarah, kebanyakan para anbiya, para rasul itu bukanlah orang yang hidup dalam kemewahan. Ada juga, tapi kebanyakan tidak. Para ulama menjelaskan keadaan para nabi dan rasul, yang mereka ada yang susah, ada yang miskin, ada yang sakit. Nabi Ayub sakit sampai istrinya sendiri nggak tahan, sabarnya kurang istrinya, akhirnya minta diceraikan. Nabi Isa nggak punya rumah. Nabi Daud beliau seorang pandai besi. Nabi Adam seorang petani. Keadaan-keadaan mereka yang merasakan kesusahan dengan dunia, kata para ulama, pelajaran bagi umatnya. Para anbiya, para rasul yang begitu dekat dengan Allah Ta'ala saja itu tidak semuanya hidup dalam kemewahan. Ada juga yang hidup dalam kesusahan urusan dunia. Ada yang sakit, ada yang miskin, ada yang petani. Maka kalau kita dapat musibah-musibah, ya wajar. Orang yang dekat dengan Allah Ta'ala saja seperti itu. Memang dunia bukanlah tempat balasan, tapi dunia adalah tempat ujian. Syekhuna Ubaidillah Akhrar, beliau sering dalam bayan menyampaikan, karena dunia ini memang tempat ujian, maka jangan menganggap keberhasilan dalam perjuangan agama dengan mengukur keduniaan. Oh, dia ini sudah berhasil. Kenapa? Setelah lama ambil usaha dakwah, rezekinya lancar. Ini cara penilaian yang keliru. Oh, dia berhasil dalam dakwah, dalam ilmunya. Kenapa? Setelah dia mondok lama, kemudian dia bisa bangun pesantren, mobilnya sudah berubah, rumahnya sudah bertingkat, hartanya sudah banyak.
Dulu awal-awal Masya Allah banyak utangnya, sekarang sudah banyak ngutangi orang. Nah, ini cara tolak ukur yang salah dalam perjuangan. Dunia ini adalah tempat ujian, maka dalam tolak ukur keberhasilan jangan mengukur dengan keduniaan, tapi ukurlah dengan ketakwaan. Barang siapa yang makin lama dalam usaha agama, entah itu ilmu, zikir, atau dakwah, hatinya tambah dekat dengan Allah, tambah cinta kepada akhirat, itulah orang yang berhasil. Kadang-kadang seseorang itu salah memahami keberhasilan dalam dakwah kalau jadi amir, keberhasilan seorang santri kalau orang dipanggil oleh orang-orang, kemudian disuruh imami jadi khotib dan yang lain. Keberhasilan dalam zikir kalau nanti dia sering dipanggil untuk mimpin zikir bidaan, kemudian dapat amplop, dapat jajan dan yang lain. Bukan seperti itu. Keberhasilan dalam agama itu bukan seperti itu. Dunia ini tempat ujian, maka jangan diukur keberhasilan selama masih tinggal di dunia. Maka Syekh Muzar kadang dalam bayat belum menyampaikan siapakah yang berhasil dalam perjuangan agama. Yang berhasil dalam perjuangan agama kalau dia mati dalam keadaan masih memperjuangkan agama. Kalau masih hidup itu belum berhasil, karena belum jelas apakah nanti masuk surga atau masuk neraka. Kadang-kadang belum menyampaikan siapakah orang yang berhasil. Orang yang berhasil dalam perjuangan agama kalau sudah masuk surga itulah berhasil. Tapi kalau belum masuk surga itu belum berhasil. Dalam Hayatus Sahabah kalau nggak salah Sayyidina Abdullah ibnu Umar, beliau ditanya, ada seseorang datang ke Madinah, mana saya ingin jumpa, katanya para sahabat ini orang-orang yang nggak cinta dengan dunia, hanya cinta akhirat, imannya itu setinggi langit, saya ingin ketemu orangnya. Maka oleh Sayyidina Abdullah Umar diajak, ayo ikut saya, katanya. Diajak ke kuburan makamnya baginda Nabi, Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Kalau kamu pengen tanya itu loh, kalau kamu pengen niru, tirulah orang yang sudah mati, yang jelas mati dalam keadaan iman. Jangan niru saya, orang-orang yang masih hidup ini, karena tidak jelas apakah nanti masih mati dalam keadaan bawa iman, mati dalam perjuangan atau tidak, nggak tahu. Karena lika-liku takdir itu begitu mengerikan. Orang yang dulu istiqomah dalam belajar tiba-tiba berhenti dari belajarnya. Orang yang dulu istiqomah dalam zikir semangat betul, ternyata tiba-tiba sudah berhenti dari zikirnya. Orang-orang yang dulu semangat 5 waktu azan, sebelum azan sudah di masjid tahajud, ternyata tiba-tiba hilang dari masjid, nggak kelihatan sama sekali. Dalam dakwah pun ada juga orang yang dulu Masya Allah, mungkin orang-orang mujahadah habis-habisan bela dakwah, ternyata sekarang sudah nggak kelihatan sama sekali. Ada istilah karkun buronan katanya. Ya, itulah lika-liku takdir. Maka hakikat orang berhasil dilihat nanti kalau sudah mati itu masih istiqomah atau tidak. Selama seseorang belum meninggal, tidak ada jaminan dia pasti masuk surga atau masih istiqomah dalam amal agama. Hanya saja kita husnudzon. Husnudzon ketika kita digunakan amal agama, insya Allah semoga Allah Ta'ala istiqomahkan dalam amal agama. Nasihat yang keenam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, di sini dalam teks Arab maupun terjemahnya banyak kekeliruan, dicampur aduk antara satu hadis dengan hadis yang lain, dengan hadis dengan nasihat para ulama, masya Allah dicampur aduk. As-salatu imaduddin wa sumtu afdal. Salat adalah tiangnya agama. Dia merupakan sebaik-baik ibadah. Teks Arabnya kata-kata ibadah itu enggak ada. As-salatu imaduddin wa sumtu afdal. Al-ibadat itu enggak ada. Kemudian was-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Ada teks yang banyak kekeliruan di sini.
Selanjutnya ada kata-kata wasumtu afdol. Masya Allah. Ini teks Arabnya dan terjemahnya sudah banyak terjadi tidak sesuai dengan lafaz hadisnya yang asli. Jadi ada 4 nasihat dari baginda Nabi. Yang pertama, sholat itu adalah tiang agama, tetapi diam itu juga termasuk sebaik-baiknya ibadah. Sholat itu tiangnya agama, dan diam itu termasuk sebaik-baiknya ibadah. Yang kedua, sedekah meredakan murka Allah. Di terjemahnya juga ada kekeliruan. Lanjutannya, tetapi diam itu juga merupakan sebaik-baiknya ibadah. Diam itu lebih baik. Yang ketiga, puasa itu adalah perisai dari siksa neraka, tetapi diam itu lebih baik. Yang keempat, jihad itu adalah puncaknya agama, tetapi diam itu lebih baik. Ada 4 nasihat dari baginda Nabi. Setiap nasihat menjelaskan tentang keistimewaan diam. Yang pertama, sholat itu tiangnya agama, tetapi diam itu lebih baik. Bukan berarti diam lebih baik daripada sholat, tidak. Maksudnya diam itu sangat penting dalam agama. Diam menjaga diri, menjaga mulut dari berkata sia-sia yang tidak ada manfaatnya, baik urusan dunia maupun urusan agama. Urusan agama nggak dapat keuntungan, urusan dunia juga nggak dapat keuntungan. Diam yang seperti ini yang dikehendaki. Sholat itu tiangnya agama. Maulana Zakaria sudah banyak menjelaskan dalam Fadilah Amal. Maknanya, di antara maknanya, ketika seseorang itu nggak bisa jaga sholat, sebagaimana rumah nggak ada tiang, berarti akan roboh. Ketika seseorang itu nggak jaga sholatnya, agama dia lama-lama akan merosot. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, bisa-bisa iman akan keluar dari hati dia. Karena sholat ini adalah tiangnya agama. Kalau rumah nggak ada tiang, pasti roboh. Seseorang kok sudah nggak jaga sholat, alamat agama dia lama-kelamaan akan hancur. Dia sendiri hancur, agama dia akan hancur. Tetapi diam itu lebih baik. Diam itu sangat penting, nggak kalah pentingnya dengan menjaga sholat. Karena ketika seseorang itu nggak bisa jaga lisan, maka akan berkata sia-sia, lebih-lebih berkata dalam kemaksiatan tanpa dirasa. Dalam Muntakhab Ahadis bab yang terakhir, Targuma Layakni, di situ dijelaskan terkadangan seseorang dengan satu kata saja terjerumus dalam neraka sedalam 70 tahun perjalanan, masuk neraka saking sangat dalam hanya sebab satu kata saja. Sebaliknya seseorang tuh kadang-kadang dengan satu kata derajatnya bisa naik tinggi sekali. Ada orang dengan satu kata masuk neraka sangat dalam, sebaliknya ada orang masuk surga derajatnya naik gara-gara satu kata saja. Maka menjaga kata lisan ini sangat-sangat penting. Jangan sampai berkata sia-sia, bahkan lebih-lebih kalau terjerumus dalam perkara yang haram. Dulu awal-awal sebelum terjadi perpecahan, mungkin tahun 2013-14, itu Maulana Nasr sudah ngasih nasihat sering. Dalam nasihatnya beliau mengatakan, jaga lisan dari membicarakan keburukan umat Islam. Membicarakan keburukan umat Islam, sebagian ulama mengatakan dosanya itu bisa-bisa melebihi dosanya zina. Kok bisa, bagaimana? Karena kadang-kadang orang tuh kalau melakukan dosa besar, sadar ini dosa, maka dia bertaubat. Tapi kalau orang tuh ghibah, kok nggak sadar ini suatu ghibah,
nggak menyadari ini suatu dosa, maka dia tidak akan ada harapan bertaubat. Kalau sadar ini dosa, dia bertaubat. Tapi kalau nggak sadar ini suatu dosa, maka akan tidak ada harapan untuk taubat. Lebih-lebih membicarakan keburukan umat Islam, ini akan banyak sekali madharatnya. Kalau orang itu sudah bicara keburukan orang lain, maka akan hilang rasa takzim dia kepada orang yang dibicarakan tadi. Oh, si A itu walaupun kelihatannya jos dakwahnya tapi amalannya lemah. Walaupun si fulan itu semangat tapi nggak pernah kurban. Kata-kata seperti ini membuat kita tidak akan ada takzim. Setidaknya kurang rasa hormat sayang kepada dia. Kalau sudah mulai berkurang rasa hormat, rasa sayang, lama-lama timbul terjadi permusuhan. Ketika seseorang itu nggak bisa jaga lisan, lama-kelamaan agama yang ada dia akan merosot juga akan hancur. Ada kemiripan dengan sholat. Sholat itu penting, merupakan tiang agama. Dengan sholat, agama akan mudah disempurnakan dalam diri seseorang. Sholat nggak dijaga, agama bisa-bisa merosot habis. Begitu juga orang tuh kalau nggak bisa jaga lisan, lama-kelamaan akan merosot, bisa-bisa agamanya hancur. Tapi kalau seseorang itu bisa jaga lisan, maka dia akan mudah menjaga diri dari kemaksiatan yang lain. Yang kedua, sedekah itu dapat memadamkan murka Allah Ta'ala. Sedekah dapat memadamkan murka Allah Ta'ala. Tetapi diam itu lebih utama lagi. Maksudnya bukan diam itu sangat penting sekali. Memang sedekah itu dapat memadamkan murka Allah Ta'ala, tapi diam itu juga sangat penting untuk dijaga. Menjaga diam itu juga sangat penting. Kalau nggak salah dalam Sahih Muslim dikisahkan ketika Allah Ta'ala menciptakan bumi, maka bumi goncang. Maka para malaikat menyampaikan kepada Allah, ya Allah, bumi yang kau ciptakan ini bagaimana ini kok goncang terus nggak pernah diam. Maka Allah Ta'ala ciptakan gunung ditancapkan kepada bumi. Gunung lebih kecil daripada bumi, tapi yang ajib ketika gunung ditancapkan, maka bumi yang awalnya goncang tadi berhenti, tidak goncang lagi. Malaikat pun menyampaikan rasa takjubnya, Masya Allah, ini gunung kecil tapi bisa nundukkan yang besar. Maka Allah Ta'ala firmankan ada yang lebih kuat daripada gunung. Apa? Besi. Kita lihat sendiri di Temboro itu dulu di samping jembatan ada bukit kecil, jadi rata gara-gara besi. Besi ini kecil tapi bisa ngalahkan gunung, bukit. Allah Ta'ala firmankan ada lebih hebat lagi daripada besi. Apa itu? Api. Besi dimasukkan api jadi leleh. Ada yang lebih hebat daripada api, air. Api bisa memadamkan air. Ada yang lebih hebat daripada air, apa? Angin. Awan itu bawa angin, bisa bawa air, bisa diterbangkan oleh angin. Di lautan kalau sudah datang angin tornado, terus air pun bisa dibawa pergi. Ada yang lebih hebat daripada angin seperti itu. Apa itu? Sedekahnya seorang laki-laki dengan sembunyi-sembunyi sehingga tidak tahu, tangan kiri tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanan. Sedekah yang sembunyi-sembunyi dapat memadamkan murka Allah Ta'ala. Kisah yang masyhur tentang fadilah sedekah. Seorang ahli ibadah kalangan Bani Israel, 70 tahun di musolanya nggak pernah turun-turun, sibuk ibadah. Setelah 70 tahun timbul bisikan hati, mbok yo sekali-kali itu jalan-jalan lihat pemandangan alam, cuci mata, kata santri-santri muda, cuci mata. Ternyata di tengah jalan tergoda dengan seorang wanita, singkat cerita dia berbuat zina.
Akhirnya ketahuan, singkat cerita laki-laki tadi, pemuda tadi akan dikenai hukuman gantung. Hari terakhir akan menjalani hukuman gantung, maka sepot 2 keping roti yang jatah makan dia sudah tidak ada rasa nikmat untuk menelan roti ini karena sebentar lagi akan digantung. Di tengah jalan ketemu orang miskin, maka disedekahkan orang miskin tadi. Kemudian setelah dia mati, dimimpikan perasaan dia hisab. Ketika hisab, ternyata amal ibadah 70 tahun semuanya hilang gara-gara maksiat sebentar berbuat zina tersebut. Ibadah 70 tahun hilang total pahalanya gara-gara kemaksiatan tadi. Kalah, ditimbang tuh kalah. Kemudian setelah ditimbang dengan sedekah tadi, ternyata lebih berat sedekahnya. Jadi kita nggak tahu mana yang amalan yang diterima oleh Allah Ta'ala. Ibadah 70 tahun kalah dengan dosanya maksiat zina. Dosa maksiat zina terhapus semua sebab sedekah ikhlas betul karena Allah Ta'ala pada cuman 2 keping roti. Sebagian ulama itu mereka punya kefahaman seseorang tuh kena musibah. Kenapa? Karena dia punya dosa-dosa yang belum diampuni Allah Ta'ala. Maka mereka ini kalau kena musibah, termasuk amalan supaya dihindarkan dari musibah, diselesaikan masalahnya oleh Allah Ta'ala, amalannya sedekah. Ada seseorang istrinya mau melahirkan, sudah 1 hari di rumah sakit belum lahir-lahir. Kata dokter ini nanti sudah kalau habis 2 sing kangge melahirkan 2 botol perangsang nih kok enggak melahirkan juga, enggak ada tanda-tanda peningkatan, sudah mau enggak mau harus operasi. Maka dia buat amalan apa? Sedekah. Maka keluar rumah sakit nyari orang miskin, sedekah. Baru sedekah enggak lama kemudian langsung lahiran. Sebagian ulama itu ada masalah, amalannya itu tolak balaknya itu adalah sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu tolak bala. Kadang ada yang sakit parah, ya sudah sedekah. Dulu ada salah satu sanad silsilah guru kita juga dari Idris Mauzana, Kiai Ansor Kiai Hajir. Itu kadang-kadang ya memang karomah beliau. Memang kalau bukan santrinya kadang-kadang suudzon. Itu kalau murid-muridnya yang ada kena masalah, ada yang sakit parah gak sembuh-sembuh, ada masalah atau punya hajat, pingin bangun rumah gak jadi-jadi, itu tiba-tiba nanti beliau datang. Tiba-tiba datang sudah di depan rumahnya saja. Datang, assalamualaikum, misalnya, silahkan masuk. Enggak, saya enggak masuk, minta uang saja katanya. Tapi kalau muridnya paham, langsung dikasih uang, kasih beras, kasih jajan sebanyak-banyaknya. Setelah beliau pergi, langsung enggak lama kemudian itu yang sakit sembuh, yang bangun rumahnya jadi ajib. Itu termasuk didikan gurunya itu mungkin agak aneh. Jadi kalau ada muridnya ada masalah itu langsung muridnya didatangi, dimintai uang, suruh sedekah. Nanti sama beliau disediakan kepada fakir miskin, kemudian didoakan, hajatnya langsung makbul. As-shadaqatu tadfa'ul fala. As-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu dapat memadamkan murka Allah Ta'ala. Maka sebagian kalau orang itu tergelincir dalam kemaksiatan, termasuk amalan untuk melebur dosa-dosa kemaksiatan adalah dengan sedekah. Ya, sedekah. Punya ulama-ulama dulu seperti itu. Kemudian tetapi diam itu juga sangat penting. Memang sedekah ini dapat memadamkan murka Allah Ta'ala. Orang yang maksiat kena musibah gara-gara kemaksiatan, termasuk tolak balaknya adalah dengan sedekah. Tapi diam ini juga sangat penting, nggak kalah pentingnya dengan sedekah. Kenapa? Seperti tadi, kalau sedekah itu akan tolak bencana, tapi kalau diam itu menjaga supaya tidak datang musibah.
Karena musibah yang datang itu sebabnya karena kemaksiatan. Dan termasuk sumber utama kemaksiatan itu dari lisan. Ketika seseorang itu menjaga diri dari lisan, ya sudah, musibah pun gak akan jadi datang. Gak menjaga lisan juga tidak kalah pentingnya dari sedekah. Yang ketiga, puasa adalah perisai dari siksa neraka. Puasa itu adalah benteng. Seseorang membentengi seseorang dari neraka. Kok bisa, bagaimana? Seperti tadi di awal sudah kita singgung, termasuk perangkat-perangkat yang menyelewengkan seseorang masuk neraka itu syahwat. Ketika seseorang itu nggak bisa nundukkan syahwat, akan mudah terpeleset dalam neraka. Termasuk amalan untuk menundukkan syahwat adalah dengan puasa. Jadi saya ini kok sudah puasa Senin Kemis bahkan puasa Daud, tapi nafsu syahwat saya ini masih sulit ditundukkan. Bagaimana ini caranya ini? Katanya puasa itu sudah amalan mudahkan nundukkan nafsu. Kalau ada Syekh Ubed, coba makanannya yang diperhatikan. Tapi kalau puasa tapi sekali makan 2 piring habis, ya ini sama saja. Ya makanannya dikurangi. Yang bersifat hayawani menguatkan makan sahabat itu dikurangi. Kalau itu masih kuat juga, dikurangi 2 piring jadi 1 piring. 1 piring masih kuat, ya dikurangi tinggal 1 sendok. Kok masih kuat, disolati lama-lama nanti. Puasa ini adalah perisai dari siksa neraka. Dengan puasa seseorang akan mudah menundukkan nafsu. Karena puasa ini termasuk latihan menundukkan nafsu. Ketika seorang sudah terbiasa puasa menundukkan nafsu, maka akan mudah di luar puasa untuk menundukkan nafsu. Kalau sudah bisa menundukkan nafsu, ya insya Allah akan mudah terjaga dari fitnah-fitnah yang menyelewengkan seseorang masuk ke dalam neraka. Diam ini lebih penting, lebih utama lagi. Maknanya diam menjaga lisan ini juga tidak kalah pentingnya dengan puasa. Sebagaimana puasa akan membentengi seseorang dari berbuat maksiat, diam pun itu juga akan membentengi seseorang dari berbuat kemaksiatan. Nah, termasuk penyebab utama seseorang itu tergelincir dalam neraka karena tidak bisa menjaga lisannya. Kalau mungkin dalam ketika mudzakarah iman yakin sering kita katakan, bila lisannya baik maka amalannya menjadi baik. Memang dalam hadis ada suatu hadis menjelaskan, setiap pagi itu seluruh anggota tubuh itu datang kepada lisan. Dia mengatakan, hei lisan, kamu ini yang menggerakkan kami. Kalau kamu nanti lisan itu ngawur, maka kami pun rakyat ya akan berbuat ngawur. Tapi kamu maka bertakwalah, takutlah kepada Allah kepada kami. Memang ada hadis menjelaskan apa yang dikatakan lisan akan mempengaruhi amalan tubuh seseorang. Kalau lisannya tuh kotor, nanti tangan, mata, telinga, dan yang lain itu mudah berbuat maksiat. Tapi kalau lisan ini sudah dijaga, maka anggota tubuh yang lain akan mudah dijaga. Maka sebagaimana puasa akan membentengi seseorang dari berbuat maksiat, maka menjaga lisan itu juga akan membentengi seseorang berbuat maksiat. Kemudian yang terakhir, jihad adalah puncaknya agama. Puncaknya agama itu adalah jihad. Mengorbankan harta, diri, bahkan nyawa demi menegakkan agama. Tetapi diam itu juga lebih baik. Maknanya diam ini menjaga lisan nggak kalah pentingnya dengan jihad. Memang jihad ini amalan yang sangat tinggi dalam amal agama, sehingga dikatakan puncaknya amalan agama. Tapi diam ini nggak kalah pentingnya. Kenapa? Dalam suatu hadis, afdhalul jihad an tujahida nafsaka wa hawaka fi dzatillah.
jihad yang paling utama adalah jihad memerangi hawa nafsu. Ketika baginda Nabi pulang dari perang Badar, dalam sejarah dikatakan perang terbesar dalam sejarah itu perang Badar. Walaupun jumlahnya nggak terlalu banyak, tapi pentolan-pentolan pimpinannya itu lengkap semuanya. Dari kalangan umat Islam sebaik-baik makhluk baginda Nabi ada. Dari seburuk-buruknya manusia ketika itu Abu Jahal, Abu Lahab juga ada. Sebaik-baiknya pimpinan malaikat, malaikat Jibril hadir. Seburuk-buruknya jin, iblis pun ketika itu juga hadir. Dikatakan perang paling besar. Kenapa? Sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya malaikat hadir melawan seburuk-buruknya manusia, seburuk-buruknya iblis, jin hadir. Maka dikatakan perang paling besar dalam sejarah Islam, walaupun jumlahnya kecil. Tapi ketika pulang, Nabi sabdakan kita ini pulang dari perang yang kecil menuju perang yang lebih besar. Kalau secara zahir perang yang terbesar Badar, ternyata perang Badar itu masih ada lebih besar dari perang Badar. Apa itu? Perang melawan hawa nafsu. Perang melawan hawa nafsu ini lebih besar lagi, melebihi perang Badar. Karena kalau perang angkat senjata itu kalau mati masih mending masuk surga. Tapi kalau perang melawan hawa nafsu kalah, bukan masuk surga, masuk neraka. Dalam Hayatus Syuhada, memang perang melawan orang kafir ini amalan yang besar. Tetapi kalau dia nggak bisa jaga keikhlasan, bukan surga yang dia dapatkan, malah neraka. Di Hayatus Syuhada jilid 1, saya lupa namanya, Nabi sering menyebut si fulan itu calon penghuni neraka. Sahabat itu kaget, kenapa dia ini kok dikatakan penghuni neraka, padahal dia ini sering ikut perang dalam perjuangan umat Islam. Kemudian sering Nabi nyampaikan, itu loh calon penghuni neraka, itu loh calon penghuni neraka, bukan sekali dua kali, sering. Sehingga sahabat itu penasaran, kenapa dia ini kok dikatakan penghuni neraka. Maka benar, ketika perang dia ikut perang. Perangnya tuh Masya Allah, dari seluruh pasukan yang ada dia termasuk pasukan yang paling berani. Kadang-kadang seorang diri 10 orang ditebas semua oleh dia. Kemudian musuh bisa dia bunuh, tidak ada satupun musuh yang bisa membunuh dia. Ketika selesai peperangan, dia tergores sedikit di tangannya, di sebagian anggota tubuhnya. Maka sahabat-sahabat datang menjenguk dia. Kabar gembira buat kamu, gak usah sedih. Sakit seperti ini gak usah sedih. Andaikan mati masuk surga. Maka dia mengatakan, surga apa? Saya tuh gak pengen surga katanya. Saya ini perang ini bukan pengen dapat surga. Saya ini perang karena pengen membela kaum saya. Saya tidak ingin kaum saya, suku saya ini kalah dalam peperangan. Saya ini perang itu bukan menegakkan agama, tapi ingin menjunjung baik nama suku saya. Maka betul ketika dia sudah nggak tahan dengan sakitnya, ngambil anak panah kemudian bunuh diri, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Peran melawan orang kafir menang pun ternyata ketika nggak bisa jaga hati belum dapat pahala surga. Tapi kalau perang melawan hawa nafsu ini lebih jelas, menang pasti surga, kalau kalah naudzubillah bisa masuk dalam neraka. Maka jihad melawan nafsu ini termasuk jihad yang paling besar. Termasuk jihad melawan nafsu adalah jihad menundukkan nafsu supaya tidak sembarangan dalam ngomong. Termasuk jihadnya itu melawan nafsu adalah menjaga lisan ini. Nafsu tuh pengennya ngomong saja, ngalor itu nggak jelas. Apalagi gunjing orang, lebih nikmat lagi. Memang karena yang dimakan tuh daging, jadi rasanya lebih nikmat. Tetapi ini bertentangan dengan tuntutan agama. Ya, kadang-kadang ulama-ulama Jawa kuno dulu itu kadang puasanya tuh puasa yang aneh-aneh. Ada puasa bisu, di tirakatan puasa bisu, ada yang 1 tahun. Sudah, pokoknya menjaga betul jangan bicara. Ada yang mampu 3 hari, 1 minggu itu sudah diam. Ditanya dengan isyarat saja, nggak berani ngomong sama sekali.
kecuali untuk bacaan Quran atau yang jelas baiknya baru ngomong. Tapi selain itu sudah diam saja. Kadang-kadang kalau dari teman-teman yang sowan kepada para ulama itu kadang-kadang di Jawa ini kadang-kadang ulama kan beraneka ragam amalannya. Ada ulama itu kalau ada yang mudah kita ketemu ditanya apa masalahnya, apa hajatnya, dinasihati. Ini ada ulama itu sudah walaupun ada tamu, kalau tamunya diam dia pun juga diam. Enggak ditanya ya enggak tanya. Diam, sudah sibuk zikir aja. Walaupun tamunya banyak 1 jam ya dia duduk sama tamunya pun juga bingung duduk. Nanti kadang dimintai doa 1 kata 2 kata sudah selesai gitu aja. Kadang-kadang dimintai nasihat, saya ini banyak dosanya nggak layak nasihati kalian. Bingung kalau seperti ini. Ada ulama sebagian seperti itu. Dia sudah diam saja. Mungkin karena mengamalkan seperti ini. Pentingnya menjaga diri dari berkata yang sia-sia. Ya, semoga Allah Ta'ala memberi anugerah kepada kita untuk bisa mengamalkan yang amalan menjaga lisan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.